Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dika Ardiansyah, semester 2 Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Anawi Purworejo. Langsung saja masuki tema, yaitu sejarah penafsiran Al-Quran. Sejarah penafsiran Al-Quran adalah perkembangan cara umat Islam memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern. Secara umum, perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa periode berikut. Yang pertama, masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penafsir pertama Al-Quran. Penjelasan beliau diberikan melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Tidak semua ayat dijelaskan secara rinci, karena para sahabat memahami bahasa Arab dan konteks turunnya wahyu. Ciri-ciri tafsir bersumber langsung dari wahyu. Penjelasan bersifat praktis sesuai kebutuhan. Dan periode yang kedua yaitu masa sahabat. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam memahami Al-Quran. Tokoh-tokoh terkenal yaitu yang pertama Abdullah bin Abbas, dan yang kedua Abdullah bin Mas'ud, dan yang ketiga yaitu Ubay bin Ka'ab. Sumber tafsir yang pertama dari Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua yaitu hadis Nabi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ijtihad sahabat, dan yang terakhir pengetahuan tentang sebab turunnya ayat atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Dan periode yang ketiga yaitu masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang belajar langsung dari mereka. Pusat-pusat tafsir berkembang di 3 kota, yaitu yang pertama kota Mekah, dan kedua kota Madinah, dan 3 kota Kufah. Dan tokoh-tokohnya antara lain yaitu yang pertama Mujahid bin Jabr, dan yang kedua Ikrimah, dan yang ketiga Qatadah bin Di'amah. Pada masa ini mulai muncul riwayat-riwayat dari Israiliyat, terutama dalam penafsiran kisah para nabi. Ilmu tafsir dan periode yang keempat yaitu pada masa kodifikasi tafsir. Ilmu tafsir mulai ditulis secara sistematis dalam bentuk kitab. Dan tokoh-tokoh penting yang pertama yaitu Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari dengan karya Jami Al-Bayan fi Tawil Al-Quran yang menjadi salah satu rujukan utama dalam tafsir bi Al-Mansur. Dan karakteristiknya yaitu pengumpulan riwayat tafsir, dan yang kedua penyebutan sanad, dan yang ketiga analisis bahasa dan pendapat ulama. Dan masa periode yang kelima yaitu masa perkembangan berbagai corak tafsir. Pada periode ini muncul berbagai pendekatan sesuai disiplin ilmu. Beberapa coraknya yaitu yang pertama tafsir bahasa atau lugawi, dan yang kedua yaitu tafsir fikih, dan yang ketiga tafsir teologis, dan yang keempat tafsir filosofis, dan yang kelima yaitu tafsir sufistik. Dan tokoh-tokoh penting yang yaitu Fakar al-Ad-Din al-Razi, dan yang kedua Abu al-Qasim al-Zakshari, dan yang ketiga Ismail Ibnu Qatir dengan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan masa yang keenam yaitu masa modern dan kontemporer. Penafsiran mulai menyesuaikan dengan tantangan zaman seperti ilmu pengetahuan sosial, politik, ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu yang pertama Muhammad Abduh, dan yang kedua Rasyid Ridho, dan yang ketiga Said Qutb, dan yang keempat Muhammad Quraish Shihab. Ciri-cirinya yaitu menggunakan pendekatan multidisipliner, dan yang kedua menekankan relevansi Al-Quran terhadap persoalan masyarakat modern, dan yang ketiga memadukan metode klasik dengan analisis ilmiah dan sosial. Ringkasan perkembangan. Secara keseluruhan, sejarah penafsiran Al-Quran menunjukkan perkembangan dari penafsiran yang berlandaskan riwayat tafsir bil tafsir bi
tur menuju penafsiran yang juga memanfaatkan penalaran, yaitu tafsir bi al-ra'i dan perkembangan pendekatan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini mencerminkan upaya para ulama untuk menjaga pemahaman terhadap Al-Quran tetap berakar pada tradisi sekaligus relevan dengan perubahan zaman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.